Kali ini kita akan melanjutkan ngaji Alkitab kita bagian yang ke-21. Tema besarnya saya memberikan judul Safnat Pak Aneah Yusuf di Tanah Mesir. Namun ayat-ayat yang kita baca melebihi dari tema ini karena kita akan membaca mulai pasal 40 sampai dengan pasal 45. Jadi kita akan membahas 5 pasal hari ini. Kenapa 5 pasal? Karena saudara-saudara, inti dari kajian kita ini sebetulnya lebih banyak menekankan paralel sejarah dan juga bukti-bukti kepurbakalaan tentang kisah-kisah Alkitab. Sehingga kisah ini bukan hanya sekedar bernilai normatif, ajaran-ajaran kebaikan atau ajaran-ajaran moral, tetapi memang didasarkan atas fakta yang real pernah terjadi. Nah, sehingga misalnya setting sejarahnya itu bicara tentang seperti kita bahas sebelumnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir menjadi seorang budak, lalu dia bekerja sebagai seorang hamba di rumah Potifar. Dan di sini Potifar itu memang nama-nama Mesir yang muncul di dalam bahasa Ibrani dari kitab suci. Lalu dia diingini oleh istri Potifar, kemudian difitnahnya sampai membawanya ke penjara. Nah, di penjara itu nanti kita akan melihat gimana dia bisa menafsirkan mimpi dua orang yang dipenjara bersama dengan dia dan mimpinya itu menjadi kenyataan, tafsirannya Yusuf. Lalu ketika Fir'aun yang berkuasa saat itu mengalami mimpi juga, lalu Yusuf yang akhirnya menafsirkan itu atas saran dari seorang yang pernah dimaknai mimpinya oleh Yusuf, dan itulah yang membawa dia menjadi seorang penguasa di pemerintahan Mesir kuno saat itu. Nah, kisah ini adalah kisah-kisah yang biasanya hanya disajikan sebagai kisah-kisah moralitas, kisah-kisah tentang kebaikan, kisah-kisah tentang etika. Tetapi yang mau kita bahas sekarang, apakah itu benar-benar terjadi? Dan kalau terjadi, itu pada masa Fir'aun siapa? Karena Fir'aun itu sendiri artinya penguasa, artinya raja. Fir'aun itu punya nama-nama, dan itu pada masa siapa? Lalu setting sejarahnya, misalnya kepercayaan orang Mesir kuno tentang mimpi, itu dibuktikan dalam dokumen apa? Lalu keberadaan kereta-kereta yang digunakan Fir'aun untuk memuliakan Yusuf, yaitu keretanya yang diberikan pada Yusuf, dan kemudian kereta yang juga digunakan untuk menjemput Yakub ke tanah Kanaan. Masuknya kereta-kereta itu di dalam sejarah Mesir kuno, itu dimulai pada dinasti apa? Nah, itu yang penting. Nah, setelah itu kemudian terjadinya kisah kelaparan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Pada saat 7 tahun kelaparan itu kemudian banyak orang-orang dari tanah Kanaan yang membeli gandum ke Mesir. Nah, kisah selanjutnya itu bagaimana adik, saudara-saudara, kakak-kakak atau abang-abangnya dari Yusuf ini datang ke tanah Mesir dan dia tidak tahu kalau Yusuf itu menjadi seorang penguasa. Akhirnya bagaimana Yusuf harus membuka identitasnya sebelum mereka dijamu makan, lalu kedua kali mereka pergi ke Mesir, sampai akhirnya Yakub bapaknya pindah ke Mesir. Selebihnya kisah-kisah ini bersifat moralistik. Sehingga pasal ke-42, 43, 44, 45 itu tidak banyak kita bahas. Ya, Anda membaca kitab suci sendiri, saya kira intinya ya sama. Nah, itu kira-kira arahan tematik kita, sehingga tema besarnya itu adalah gelarnya Yusuf dalam bahasa Mesir kuno, yaitu Safnat
apa aneah. Saudara-saudara terkasih, kisah Yusuf menafsir mimpi juru minuman dan juru roti Fir'aun. Jadi ketika Yusuf dipenjara karena tuduhan amoralitas yang dilakukan terhadap istri Potifar, ia bertemu dengan juru minuman raja. Di dalam bahasa Ibrani disebut maskeh melek dan juru roti atau kepala juru roti. Yusuf diminta menafsirkan mimpi kedua pejabat Fir'aun yang tersandung kasus hukum. Dan dua-duanya memang berada di penjara. Lalu dua orang itu, mimpi juru minuman, disampaikan kepada Yusuf dan Yusuf menafsirkan. Mimpi juru roti juga disampaikan kepada Yusuf dan Yusuf menafsirkan. Begini mimpi juru minuman. Tampak ada pohon anggur di depanku katanya. Pohon itu ada 3 carangnya. Baru saja bertunas, bunganya sudah keluar. Tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Di tangannya ada piala Fir'aun yang disampaikan ke tangan Fir'aun. Itu mimpi yang diceritakan oleh si juru minuman. Lalu Yusuf menafsirkan, 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari itu Fir'aun akan meninggikan engkau katanya. Mengembalikan pangkatnya yang dahulu dan membawa piala, itu artinya kembali menjadi juru minuman Fir'aun. Yusuf berpesan, kalau nanti kamu sudah kembali kepada jabatanmu, maka kamu harus mengingat aku yang masih dalam penjara. Itu inti yang dikisahkan dalam Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Lalu mimpi juru roti. Tampak aku menjunjung 3 bakul penganan terdiri dari berbagai makanan bagi Fir'aun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Lalu Yusuf menafsirkan 3 bakul artinya juga 3 hari. Artinya dalam 3 hari Fir'aun akan meninggikanmu ke atas menggantung di sebuah tiang dan burung-burung pun memakan dagingmu dan tubuhmu. Kejadian pasal 40 ayat 16 sampai dengan 19. Tafsiran Yusuf yang diyakininya berasal dari Allah, Kejadian 40 ayat 8, akhirnya terbukti memang itu benar adanya pada hari ketiga, yaitu saat hari kelahiran Fir'aun. Juru roti dihukum mati dan jabatan juru minuman dikembalikan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Ini dikisahkan di dalam Kejadian pasal 40 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Nah, bagaimana kisah Yusuf yang seperti ini didukung oleh fakta sejarah dan kepurbakalaan Mesir. Keberadaan Yusuf yang dibeli oleh Potifar itu bisa dicocokkan dengan temuan arkeologi, yaitu tentang eksisnya budak-budak Kanaamu. Kata Kanaamu dalam bahasa hieroglif, huruf hieroglif yaitu bahasa Mesir kuno, karena seperti yang kita bahas, bahasa Mesir kuno itu ada 2 bentuk, yaitu yang disebut huruf hieroglif. Hiro itu artinya suci, karena huruf ini dipakai di kuil-kuil imam-imam yang diresmikan oleh raja dan di kerajaan. Sementara yang kedua adalah huruf demotik, yaitu huruf yang dipakai untuk rakyat kebanyakan. Dan kita bisa membaca huruf-huruf ini baru setelah ditemukannya batu Rosetta yang awal sekali ditemukan tahun 1790-an dan dibaca oleh seorang Katolik dari Prancis yang sampai sekarang menjadi rujukan sejarah Mesir kuno, bahkan awal dari munculnya arkeologi Timur Tengah oleh Francis Champollion 23 tahun setelah tahun 1790-an itu. Sejak saat itu tentang kronik sejarah Mesir kuno, nama-nama Fir'aun bisa melengkapi di rujukan-rujukan yang sangat miskin sebelumnya. Karena sejarah Mesir kuno sebelum itu tidak dikenal. Kita hanya mengenalnya dari tulisan-tulisan yang sepotong-sepotong. Misalnya
Ada seorang penulis Mesir yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi namanya Manetho. Manetho itu menulis berdasarkan pemahaman dia pada zamannya, tentu dia menyebut nama-nama Fir'aun, kejadian-kejadian, misalnya yang diinformasikan tentang eksistensi para penguasa Hyksos. Hyksos itu penguasa Mesir yang dikuasai oleh orang-orang Asia. Dan itulah kira-kira nanti Fir'aun yang berkuasa pada zaman Yusuf. Dan sumber yang terbatas yang ditulis oleh Manetho dari abad ketiga sebelum Masehi inilah sumber yang memang sangat terbatas yang dirujuk oleh sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Nah, setelah ditemukan batu Rosetta itu, kita bisa melengkapi semua kisah itu mulai dari dinasti paling awal, yaitu kerajaan lama, kemudian kerajaan pertengahan, sampai kerajaan baru. Dan itu sejarah selama ribuan tahun. Sebelumnya, secara terpisah kita bisa membaca tulisannya Herodotus. Herodotus itu pun terbatas menulis yang dia ketahui pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi kita tidak mengenal nama-nama raja pada masa kuno, ya kita tidak mengenal sama sekali. Itu hanya terbatas sekali. Nah, awal daripada inventarisasi nama-nama raja itu setelah ditemukannya huruf hieroglif, ya khususnya yang mencatat kronik raja-raja kuno Mesir setelah Francis Champollion diinspirasi oleh ayat Alkitab, khususnya Keluaran pasal 1 ayat 11 tentang kota Ramses dan Pitom. Ini sejarahnya, saudara-saudara. Lalu posisi Yusuf ya sebagai pengawas rumah juga dibuktikan dengan apa yang disebut merper yang ditempatkan di rumah kediaman besar. Nah, penemuan denah di rumah besar yang ditemukan di Tel Amarna di Mesir Tengah. Merper ditempatkan di gudang-gudang penyimpanan gandum yang ada di belakang rumah besar itu, tetapi memiliki akses dengan rumah utama. Nah, ini menjelaskan keraguan sebelumnya bahwa kisah Yusuf dengan istri Potifar itu tidak masuk akal karena katanya para peneliti sebelumnya kan tidak mudah akses orang budak itu terhadap ruangan tuannya itu tidak mungkin. Nah, tapi dengan penemuan Tel Amarna itu kita bisa melihat bahwa bentuk bangunan kuno di Mesir pada dinasti Hyksos secara khusus itu memang dia punya akses langsung dengan ruang utama dari sang tuan rumah. Maka dengan demikian kisah Yusuf yang disukai oleh tuan putrinya yaitu Potifar itu bisa dibayangkan dengan melihat bentuk rumah besar yang ditemukan pada Tel Amarna tadi, penemuan Tel Amarna tadi. Selanjutnya kejadian pasal 40 ayat 3 menyebutkan bahwa adanya Bet Hasuhar, Makom Asyar Yusuf Asursam, rumah penjara tempat di mana Yusuf dikurung. Yang disebutkan dalam kejadian pasal 40 ayat 15 disebut juga dengan liang tutupan atau dalam bahasa Ibrani bor. Jadi ada ketemu dua kata yang bisa dijadikan rujukan dalam penemuan sejarah dan arkeologi. Yang pertama adalah istilah sohar dalam bahasa Ibrani. Dan dalam teks ini disebut Bet Ha-Sohar, yaitu rumah penjara. Sedangkan bentuknya disebut sebagai bor atau liang tutupan. Profesor Eber, arkeolog yang menekuni Mesir kuno selama puluhan tahun, akhirnya bisa mengidentifikasi kata sohar atau penjara yang dikaitkan dengan Yusuf itu dengan benteng tembok putih yang ditemukan di Memphis. Kata sohar berarti rumah bundar. Ya, dan itu makanya dikaitkan dengan liang tutupan atau bor tadi yang merujuk menara bundar yang difungsikan sebagai penjara-penjara pada sekitar tahun 1800 sampai tahun 1500 sebelum Masehi di Mesir. Dan
Ternyata Yusuf memang hidup pada masa ini. Penjara-penjara ini ditemukan di Tebes misalnya, tempat Fir'aun Tom Mose III, ya, memenjarakan lawan-lawan politiknya, juga dinamakan Suhan. Suhan itu adalah istilah Mesir yang paralel dengan Ibrani Sohar. Jadi Sohar itu merujuk kepada Suhan dalam naskah hieroglif. Untuk kata Ibrani Sohar tadi, rumah bundar. Kata yang berasal dari masa Mesir kuno ini juga ditemukan dalam sejumlah besar prasasti di benteng Mesir yang berbatasan dengan Palestina, tempat untuk memenjarakan para koruptor dan penjahat kambuhan atau penjahat residivis. Ini merupakan temuan yang diumumkan oleh Profesor Eber tentang adanya tembok putih, ya, tembok putih yang difungsikan jadi penjara dan itu bentuknya bundar, makanya dalam kata lain disebut sebagai liang tutupan. Ini bukti-bukti arkeologi untuk bisa membayangkan bagaimana kira-kira keadaan Yusuf ketika di penjara. Lalu berikutnya bagaimana kira-kira dunia Mesir kuno tentang mimpi. Kalau di Indonesia pernah heboh dengan buku 1001 tafsir mimpi pada zaman Pak Harto, mulai dari Nalo sampai SDSB yang membuat masyarakat itu menggantungkan impian dan harapan yang dikritik oleh Bang Haji Roma Irama itu terkenal dengan buku yang dinamakan 1000 tafsir mimpi. Nah, dalam masyarakat Mesir kuno kita mengenal 108 tafsir mimpi, jadi masih kalah dengan kita. Orang Indonesia masih kalah, ya. 108 tafsir mimpi itu merupakan temuan dari papirus kuno yang sekarang disimpan di British Museum. Tapi pertemuan ini muncul pada masa Ramses kedua. Jadi itu setelah masa Yusuf. Tetapi artinya itu bisa membayangkan memang keadaan Mesir secara keseluruhan. Nah, Yusuf itu menafsir mimpi itu sesuai dengan bukti sejarah Mesir kuno. Jadi itu bukan sekedar cerita dongeng yang tidak bisa dibuktikan. Saya menemukan naskah ya dari beberapa data arkeologi itu, misalnya kalau Anda pergi ke Israel mesti beli buku ini, ya. Judulnya The Sacred Brides. Buku ini buku yang penting sekali mengungkap arkeologi Timur Tengah dalam garis besar, ya. Buku ini penting, bahkan dimuat itu bunyi prasastinya, huruf-huruf hieroglifnya. Kalau itu prasasti dalam bahasa Ibrani, ya huruf-huruf Ibrani kunonya ditemukan seperti apa. Nah, itu sangat menarik karena biasanya kalau kita membaca buku-buku kita di dalam bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris, biasanya kita hanya menemukan naskah terjemahannya. Kita tidak bisa membaca kira-kira bentuk hurufnya seperti apa, sehingga bayangan kita tentang sejarah itu sebetulnya itu sumber sekunder. Nah, saya ini bukan ahli dalam bahasa hieroglif, tahu dikit-dikit lah. Ya, ceritanya ketika saya kuliah di Mesir itu saya penasaran sekali dengan bagaimana asal-usul bahasa Koptik. Karena bahasa Koptik itu sesungguhnya adalah bahasa Mesir kuno yang persis sama dengan bahasa yang dipakai oleh Fir'aun. Nah, bahasa Koptik inilah bahasa yang dikenal di Mesir, cara hurufnya huruf Yunani yang dikenal sampai penemuan batu Rosetta. Jadi kira-kira Anda bisa membayangkan gini, kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Batak huruf Latin, lalu ketika Anda membaca huruf Bataknya langsung, nah itu lebih primer lagi. Atau membaca bahasa Bali dalam huruf Latin, misalnya Alkitab bahasa Bali, ya, Orti Rahayu Manud Dani Matius misalnya. Injil kabar baik menurut Matius, Orti Rahayu Manud Dani Yohanes. Tuhan Yesus disebut ide Sang Hyang Yesus Kristus. Misalnya, itu tertulis di dalam bahasa Bali, orang Bali bisa paham itu. Misalnya, Duking Purwa Kala pada mulanya, ide Sang Hyang Widiwasa, Allah ngwen tenang mengadakan akase.
angkasa, langit, miwah, pertiwi, dan bumi. Anda bisa bandingkan ini, tetapi belum hana carakanya, tetapi hanya huruf Latinnya. Begitulah kira-kira eksistensi huruf Koptik. Jadi sesungguhnya gereja itu lengkap sekali. Tidak ada komunitas agama di dunia itu yang selengkap kekristenan. Coba, Anda mau tahu bahasanya Fir'aun bukan lewat bahasa Arab, bukan lewat bahasa Ibrani saja, sebab dalam naskah Ibrani ada tersimpan nama-nama Mesir kuno. Nah, komunitas yang melestarikan bahasa Mesir kuno tetapi hurufnya berbeda itu gereja ortodok Koptik. Kalau Anda mau menyaksikan bahasa aslinya perjanjian baru, ada gereja ortodok Yunani. Sampai hari ini masih melestarikan bahasa itu. Eston, onomatu patros, ketu iu, ketu agiu, penefmatos, duksa, patri, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau menyaksikan bahasanya Yesus langsung, kita punya Alkitab dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik, yaitu Pesito atau Ul Siriak misalnya, yang tertulis dalam bahasanya Yesus. Betapa lengkapnya kita, karena kalau kita mau mendengar Nabi Musa, kita bisa mendengar bahasanya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat bahasa Ibrani. Kita mendengar kisahnya Nabi Daniel, ya kita bisa mendengar bahasanya Nabi Daniel pada waktu bahasa Aram kerajaan, karena separuh dari kitab Nabi Daniel tertulis dalam bahasa Aram kerajaan dan bahasa Yunani klasik misalnya. Bahasa Aram zaman Yesus beda lagi. Setelah zaman Kristen, huruf Aram itu berkembang menjadi yang dikenal dengan huruf Suryani atau Siriak, ya, baik itu Siriak Barat, baik itu Siriak Timur, yang disebut Aram Demsek, Aram Damaskus maupun Aram Naharayim, Aram di antara dua sungai yaitu Tigris dan Efrat. Lalu ada bentuk hurufnya Serto, kemudian Estrangelo. Dari Serto huruf sederhana itu nanti yang berkembang menjadi huruf Arab yang dipakai oleh umat Islam yaitu Arab klasik. Ini bisa dilacak tanpa kekristenan, saya kira tidak akan mampu kita bisa merangkai sejarah yang begitu runut dan lengkap. Nah, ini contoh. Kalau seandainya tidak ada gereja ortodok Koptik, mungkin eksistensi daripada bahasa Fir'aun itu hanya tinggal kenangan, tinggal sejarah yang hanya bisa diceritakan, tapi tidak bisa dilestarikan. Jadi saya itu mengimani betul bahwa Tuhan itu benar-benar merancang gerejanya itu sebagai salah satu agen ilmu pengetahuan untuk mengedukasi manusia. Itulah sebabnya gereja tidak seragam. Sebab kalau gereja itu seragam, bukti-bukti sejarah seperti ini tidak bisa dieksplorasi secara lengkap. Nah, ini contoh saudara-saudara, buku yang dikenal dengan buku mimpi, ya, The Egyptian Dream Book. Ya, sekarang ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lengkap dengan huruf-huruf hieroglifnya. Saya bukunya belum punya, karena saya hanya membaca itu di perpustakaannya Darkomboni, waktu itu masih belum terbit luas, tapi masih dalam bentuk semacam faksimil gitu yang dibaca. Tapi saya melihat internet itu sekarang sudah diterbitkan, mungkin Anda bisa pesan di Amazon. Kalau Anda pesan, saya juga tolong dipesankan. Karena saya membaca ini hanya kutipannya dari sumber yang bukan primer, tetapi itu penting sekali ya, 108 buku kematian, 108 tafsir mimpi, bukan buku kematian. Kalau buku kematian ada sendiri ya, itu tafsir mimpi. Jadi bisa membayangkan seperti apa, dan bahwa buku itu biasanya dibaktikan untuk dewa-dewa Mesir kuno. Misalnya diawali dari ungkapan Ra Usher Masep Enra. Ra yang kuat, Ra itu dewa matahari, makanya muncul kata misalnya Potifera misalnya. Ra yang kuat untuk kebenaran. Maka disebut Ra Usher Masep Enra. Ramses, Ramesu, Meramon. Ramses putra yang dikasih oleh dewa, amin. Amon Ra, Ra yang kuat dalam kebenaran yang diperkenan oleh Ra. Lalu ada kata Set G dan B.
kaya dalam masa keagungan dan kejayaan, bergelar elang emas, pelindung Mesir, dan penakluk bangsa-bangsa. Ini saya harus mengatakan ya, bukan saya ini ahli dalam setiap bahasa yang saya kemukakan, tetapi saya hanya mengajar pada pembaca untuk membaca sejarah menurut sumber primer. Jadi tidak cukup hanya membaca kisahnya Fir'aun dari agama, itu enggak cukup. Karena apa? Karena agama itu munculnya kapan? Ya katakanlah kekristenan munculnya abad pertama. Yosepus juga abad pertama. Tetapi yang diceritakan ini tahun 1800 sebelum Masehi. Ya tentu kita harus mencari sumber yang berdekatan. Apalagi Quran yang abad ke-7 setelah Masehi tidak cukup untuk merangkai sejarah gitu. Nah, itu contoh ya. Kemudian kita lanjutkan. Yusuf, mimpi Fir'aun, dan 108 arti mimpi dalam papirus Mesir tadi. Nah, papirus itu berbeda dengan sumber-sumber kerajaan yang ditulis dalam bahasa hieroglif. Ini ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan huruf demotik, menunjukkan bahwa huruf demotik itu kan dipakai untuk demos, untuk rakyat. Makanya sumber ini mengindikasikan bahwa ini lebih populer di masyarakat kebanyakan, bukan bacaan kaum elit tapi bacaan masyarakat Mesir kebanyakan. Satu contoh misalnya beberapa ungkapan dalam papirus yang dibuat zaman Ramses II ini, yaitu buku 108 tafsir mimpi. Jika seorang pria melihat dirinya dalam mimpi menipu orang untuk menyakitinya, itu bagus. Pertandanya ia akan mengalahkan kekuatan bicara musuhnya dan menaklukkannya. Satu lagi, ini mimpi dalam pengertian sebaliknya. Ini yang bagus dan yang buruk. Ini persis sama dengan ketika dia menyebutkan mimpi dua orang pejabat Mesir tadi, juru minuman dan juru roti tadi. Satunya akan dikembalikan jabatannya, satunya akan digantung. Persis dengan mimpi Fir'aun, ada 7 lembu yang sehat dan indah kelihatannya, lalu ada 7 lembu yang kurus, itu kan sesuatu yang bersifatnya antitesis, kebalikannya. Lalu kebalikannya dari pertanda yang pertama itu apa? Jika seorang pria melihat dirinya dalam mimpi memalingkan wajahnya ke tanah, itu pertanda buruk. Pertandanya bahwa ia akan dituntut oleh kematian. Jadi apa yang dikisahkan dalam Alkitab tentang Yusuf itu bukan sesuatu yang asing, karena sumber sejarah memang mengatakan itu. Tetapi dalam Alkitab pada catatannya, tradisi apapun yang dicatat dalam kitab suci, kebudayaan apapun yang dicatat dalam kitab suci, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi tidak perlu kita mempersoalkan itu adalah budaya kafir versus budaya beriman, enggak. Karena ketika Tuhan mengambil simbol-simbol dari bangsa-bangsa lain, misalnya sunat. Sebelum Abraham disuruh Tuhan sunat sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan, sunat sudah dipraktekkan 1000 tahun sebelum zaman Abraham. Dan itu tercatat di dalam naskah-naskah kuil yang ada di Karnak, Mesir. Apa berarti Alkitab menjiplak Mesir kuno? Lah, orang Mesir kuno kan orang juga, itu hanya makhluknya Tuhan. Dan budaya itu hasil cipta rasa karsa manusia. Pola pikir kafir dengan iman, kegelapan dengan terang itu secara teologis betul. Tetapi secara budaya kita tidak bisa hitam putih. Seperti itu pula ketika kita menggambarkan Yusuf menafsir mimpi. Ya. Jadi apa bedanya kalau orang Jawa menyebut mimpi itu ada kembangnya tidur, mimpi itu ada yang lebih serius namanya yang paling benar itu namanya, katanya orang Jawa ini puspo tajem. Nah, kalau itu biasanya di tengah malam, tapi kalau mimpinya jam 7 sore itu kembangnya tidur. Ini bukan sifatnya harus dipahami sebagai penyembahan berhala. Ini adalah budaya manusia yang sebetulnya itu adalah mengamati pengalaman empiris. Nah, salahnya apabila
mimpi ini dijadikan ajaran. Karena apa? Tuhan tuh memberikan simbol kan sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, makanan yang dia makan. Dan tentu itu tidak bisa kalau dipraktekkan dalam budaya lain, maka mimpi sifatnya tidak universal. Misalnya, Anda melihat di Jawa ada suara burung burung kematian itu burung gagak. Tapi di Mesir burung gagak itu positif. Di Cina Anda melihat naga itu positif, tapi dalam budaya Semitik kuno naga itu lambangnya setan. Nah, lalu dalam konteks apa seorang diberi penglihatan itu kan sesuai dengan memori budaya yang diterimanya. Makanya Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang membimbing Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Dan itu terjadi karena memang Tuhan membimbing Yusuf dengan budaya yang dia hadapi sehari-hari di Mesir, tapi disublimasi, dipertinggi maknanya dengan suara Tuhan yang didengarkan Yusuf, sehingga lewat budaya itu Tuhan bisa membimbing Yusuf dan apa yang dilihatnya benar adanya. Nah, di dalam Kejadian 41, sekarang masuk pasal 41, setelah juru minuman tadi. Ayat 1 sampai 36 dikisahkan Firaun mimpi melihat di sungai Nil 7 ekor lembu yang sehat dan indah keluar dari sungai Nil itu. Dan kemudian dia melihat 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya menelan lembu-lembu yang gemuk yang indah yang ada sebelumnya. Firaun menyuruh memanggil. Memanggil siapa? Kol hartume Misrayim. Semua orang-orang magician, ini disebut terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesianya ahli kalau tidak salah ya. Kata hartume atau hartumim jamaknya ini penting sekali. W-H hakameha dan orang-orang yang bijak. Jadi etkal hartume Misrayim, semua magician Mesir dan orang-orang yang berhikmat W-H hakameha, ya orang-orang yang berhikmat, hakam dari mereka itu. Namun tidak satu pun yang mampu mengartikan mimpi Fir'aun. Juru minuman yang sebelumnya lupa pesan Yusuf, nanti kalau sudah dikembalikan jabatanmu, ingatlah akan aku yang masih di penjara. Kemudian mengingat Yusuf, lalu menceritakan kepada Fir'aun tentang Yusuf, lalu Yusuf dipanggil. Nah, yang penting sebelum masuk, istilah hartumi atau hartumim jamaknya adalah kutipan Ibrani dari bahasa Mesir kuno. Nah, ini penting. Banyak sekali naskah-naskah dalam kitab Taurat yang berlatar belakang bahasa Mesir. Karena kalau lihat mulai dari kitab Taurat itu sejak panggilan Abraham sampai Musa gagal masuk ke tanah perjanjian itu kan settingnya di luar Israel. Baru masuk kitab Nabi Yesaya itu baru settingnya Holy Land. Sebelum itu kan settingnya kebanyakan ya, sekalipun pulang balik Kanaan ke Mesir, tapi kan terbesar yang menjadi pusat lokus dan tempusnya kitab Taurat itu, waktu dan ruangnya kitab Taurat itu adalah Mesir, Yordan, kebanyakan adalah Mesir. Karena itu kalau perjumpaan tokoh-tokoh Alkitab itu dengan orang-orang Mesir, makanya namanya Asnat. Asnat istrinya Yusuf, itu bahasa Mesir kuno artinya Asnait, kekasih Dewi Nait. Tidak usah Anda mengatakan, ini kok masih ada Dewi-Dewi. Nah, orang Indonesia aja namanya juga ada Dewi Lestari. Orang Indonesia namanya juga Sri. Padahal Sri itu adalah saktinya Dewa Wisnu. Orang Indonesia artinya namanya Lasmi. Lasmi itu saktinya Dewa Wisnu. Iya kan? Ini menunjukkan bahwa itu adalah proses silang saling budaya yang sangat kaya. Sekalipun Injil Lukas pasal 1 ayat 78 menerjemahkan surya pagi dari tempat yang maha tinggi, sudah dilakukan demitologisasi. Karena yang dibayangkan bukan Bathara Surya, bapaknya Adipati Karno, tapi karena bahasa Indonesia Surya yang diserap dari bahasa Sanskerta, itu memang dulunya berciri mitologis, yang kemudian dihilangkan ciri mitosnya.
Seperti itu, dan itu tidak mungkin kalau bahasa itu lepas daripada pengaruh bahasa sebelumnya. Ya ayuhan nas, kata Quran, wahai manusia. Manusia itu bahasa Sanskerta, manu. Bahasa Sanskerta itu Adamnya orang Hindu, itu Satarupa itu adalah hawanya, manusia itu dari bahasa Sanskerta. Nah, kata Hartumim itu adalah bahasa Mesir kuno yang merujuk sosok imam dalam bahasa Mesir, yaitu kepala lektor, imam pembaca, maksudnya kepala imam pembaca. Itu biasanya bahasa-bahasa Mesir itu nikutnya juga tidak ada itu. Makanya bacanya juga kesulitan sekali, kira-kira huruf hidupnya seperti itu. Heritep, heribeb, yang artinya chief lector priest, jadi imam pembaca. Yaitu imam pembaca yang mempelajari kitab-kitab suci, tentu yang dibaca hieroglif. Kenapa hieroglif? Karena itu bahasa kerajaan, bahasa tingkat tinggi, ritual-ritual, mantra-mantra di kuil Mesir, seperti tampak pada pembukaan papirus, buku ke 108 makna mimpi yang ditemukan, tadi itu yang gambarnya ini, ya, yang ditemukan di Medinat, Dir al-Medinat di Wadi el-Muluk atau Lembah Raja-Raja. Saya hanya satu kali pernah mengunjungi tempat ini tahun 2004, dan itu memang kaya sekali, itu adalah pemahaman Mesir kuno itu. Dan itu berasal dari masanya Fir'aun Ramses kedua yang berkuasa antara tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita lanjutkan. Makna mimpi Fir'aun, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Untuk mengantisipasi itu, jadi Yusuf menafsirkan 7 tahun lembu yang gemuk itu, yang indah-indah itu adalah masa kelimpahan. Sementara lembu yang kurus itu menelan lembu-lembu yang gemuk sebelumnya di Sungai Nil itu adalah masa kelaparan. Lalu Yusuf mengusulkan untuk mengantisipasi 7 tahun masa kelaparan, diusulkan agar 7 tahun masa kelimpahan yang akan berjalan, agar Fir'aun mengangkat orang yang berbudi dan bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir. Artinya menjadi pemegang mandatnya. Mereka menjadi penilik-penilik yang memungut 1/5 hasil tanah pada masa kelimpahan, lalu dikumpulkan sebagai bahan makanan saat masa kelaparan nanti. Para petugas itu harus menimbun gandum di kota-kota. Nah, ini disebutkan dalam Kejadian pasal 41, 33 sampai 36. Fir'aun dan para pengawalnya memandang usulan Yusuf itu sangat baik dan dia setuju. Karena Allah telah memberitahukan hal itu kepadamu, kata Fir'aun. Tidaklah ada seorang yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dan Yusuf dilantiknya menjadi kuasa atas istana Fir'aun. Dan dikenakan cincin materainya kepada Yusuf. Dipakaikan pakaian kain halus dan digantungkan kalung emas pada leher Yusuf. Dan menaikkan Yusuf pada keretanya yang kedua. Berserulah orang di hadapan Fir'aun, di hadapan Yusuf. Hormat, hormat. Perhatikan di sini ada eksistensi kereta. Dalam catatan arkeologi, kereta-kereta itu muncul pada waktu dinasti Hyksos, kira-kira pada kerajaan pertengahan kedua. Jadi di sejarah Mesir kuno itu ada periode Old Kingdom, kerajaan lama. Itu pusatnya di piramid-piramid itu, piramid Giza dan sebagainya itu. Kemudian ada kerajaan pertengahan, ya. Pertengahan itu ada pertengahan pertama, pertengahan kedua, dan itu masanya Yusuf. Kemudian kerajaan New Kingdom, kerajaan baru itu setelah berpindah. Jadi kalau dulu pusatnya di Ramses, kemudian pindah, dan disitulah ada istana-istana Fir'aun yang ditemukan khususnya pada zaman pembangunan kota Ramses. Itu sudah dinasti ke-18 kerajaan Fir'aun, khususnya pada masa Ahmose. Ahmose itu adalah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf dalam kisah Alkitab. Nah, lalu saudara-saudara yang menarik bahwa wayikra par'oh Sem Yusef Safnat
Pa'annya. Dan berkatalah Fir'aun dan Fir'aun menamai Yusuf, ya, menamai Yusuf Safnat Pa'annya, serta memberikan asnat wa yiten lo kepadanya et asnat, yaitu asnat bat Potifera, putrinya Potifera, Kohen on le Isa, imam kota on, untuk menjadi istrinya. Jadi asnat bat Potifera, imam on itu menjadi istri, ya. Dan berkuasalah wa yese Yosef al aret Misraim, dan berkuasalah Yusuf atas seluruh tanah Mesir. Ini teks-teks yang selalu saya munculkan dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar untuk hiasan, tapi karena teks itu akan lebih jelas kalau dilihat dalam bahasa aslinya. Kalau kita melihat, kalau misalnya tidak perlu untuk ditampilkan, ya enggak usah. Cukup itu dinarasikan. Tapi begitu kita membaca misalnya asnat, ya, kohen, on, kemudian sapnapaneah, itu harus dilihat. Kira-kira ada pergeseran huruf apa di situ. Itu metodenya seperti itu. Maka kalau hanya khotbah mingguan yang hanya sifatnya moralistik, enggak usah pakai bahasa Ibrani juga enggak apa-apa. Tapi begitu kita bicara tentang arkeologi, etimologinya, harus melihat teks aslinya. Tapi teks asli itu tidak cukup. Nah, kalau hanya teks asli aja nanti nasibnya seperti para rabi yang mengotak-atik huruf Ibrani, artinya, ya toh. Misalnya Hagar semakan dengan keturah, itu kan kisah moral yang bagus, tapi tidak cocok dengan konteksnya. Itu mirip dengan kisah Juleha dalam tradisi Yahudi yang kemudian diambil alih oleh masyarakat Muslim. Itu cerita moral yang bagus, tapi tidak punya nilai historis. Karena apa? Tidak mungkin pada zaman Mesir kuno, di zaman dinasti Hyksos itu ada nama Juleha. Gitu loh kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Kita bandingkan sekarang tafsiran rabbinik abad pertengahan. Misalnya Rabi Rasi, Rabi Rambam, dan seterusnya. Ternyata dia tidak bisa mengotak-atik teks Mesir kuno itu. Ya, kemarin kita melihat ternyata Potifar disamakan dengan Potifera. Potifar yang adalah pegawai istana Fir'aun disamakan dengan Potifera. Memang arti namanya ini sama seperti misalnya Theodor dan Theodorus misalnya. Itu sama maknanya. Tetapi konteksnya berbeda, ya. Yang satu itu adalah Potifera itu imam on, Potifar yang satunya pegawai istana. Bisa juga dikait-kaitkan. Ya, terus kemudian sampai dikaitkan, kalau gitu sampai digambarkan bahwa Potifera itu seorang homo dan sebagainya, itu kan ngawur, artinya itu enggak ada data dukungan sejarahnya, enggak ada. Maka lewat kuliah-kuliah saya ini jangan terlalu terpukau dengan para rabi dewe iso sekarang gitu kan. Potifera, nah, itu misalnya dia adalah sama dengan Potifar, disebut Potifera. Kata pera artinya dipotong, dikebiri secara alami karena dia menginginkan Yusuf untuk melakukan relasi fisik dengan laki-laki sesuai dengan traktat Sotah 13b. Ini kan abad-abad setelah zaman Kristen, jauh sekali. Ya mungkin Talmud mulai dikumpulkan abad ke-5, abad ke-5 setelah Masehi ya, tapi puncaknya itu kan sebenarnya abad ke-11, abad ke-12 sampai dirumuskan 13 pengakuan iman Yahudi itu baru kemudian. Maka kemudian saat dia Gaon dan sebagainya abad 9 itu tidak bisa dijadikan rujukan sejarah kalau bicara tentang Alkitab sekalipun dia berbahasa Ibrani. Ini sama dengan kalau Anda meneliti sejarah zaman kerajaan Dyah Balitung abad 9, Anda memakai Paramasastra Jawa karangan kerajaan Surakarta Hadiningrat, yang enggak cocok, bahasanya sudah bergeser. Setelah penemuan aksara hieroglif, kata Potifera berasal dari bahasa Mesir kuno. Potifera, pemberian dewa matahari, pemberian Ra. Berbeda dengan sumber Yahudi. Lah ini penting, saya ngomong terus terang.
Berbeda dengan sejarah Yahudi abad pertengahan yang awam arkeologi sehingga sampai Potifera dianggap sebagai seorang homoseks dan sebagainya itu. Ternyata sumber Kristen Mesir abad keempat malah sudah mengkaitkan nama Safnat Paaneah dengan kata hidup. Itu disebutkan dalam Papyrus Chester Beatty 1A. Papyrus itu sekarang disimpan di Switzerland, dan papirus itu isinya ya naskah-naskah Alkitab Perjanjian Baru seluruhnya dalam bahasa Yunani. Naskah-naskah Perjanjian Baru tapi kebanyakan ditemukan di Mesir. Lalu catatan-catatan di luar naskah Perjanjian Baru, dan salah satu catatan itu di dalam papirus Chester Beatty itu menyebut bahwa nama Safnat Paneah itu berkaitan dengan kata yang artinya hidup. Malah orang Kristen lebih tahu daripada orang Yahudi. Padahal orang Kristen lebih tahu karena apa? Karena orang Kristen punya saksi sejarah. Karena naskah-naskah itu kebanyakan ditemukan di Mesir. Saksi sejarahnya apa ya? Orang-orang Kristen Koptik yang memiliki kesinambungan sejarah langsung dari zaman kakek moyang mereka, yaitu para Firaun. Ini pentingnya kita melihat kesinambungan sejarah tadi. Nah, contoh pemberian nama-nama Mesir kepada orang asing pada dinasti Hyksos. Misalnya, kata disebutnya tulisannya Annah, makanya Annea. Ibranisasi dari Annah ya atau bentuk singkatnya. Itu diibranikan menjadi Annea. Maka Safnat Pa'anya itu. Kata itu juga disebut di dalam nama seorang Mesir kuno yang mengajarkan monoteisme, yaitu Akhenaton atau Akhenaten. Artinya aton yang hidup. Dan hurufnya seperti yang tertulis di PowerPoint saya itu, yaitu salib, di atasnya ada bulatan, itulah Ak. Nah, itu yang artinya hidup. Maka Sapna Pa'aneah itu berkaitan, itu adalah hidup seperti kata Akhenaton. Nah, kata Safnat adalah metatesis, pembalikan dari huruf P dan T. Fenomena linguistik ini lazim ketika orang asing mengalih aksarakan. Ya, penyalin Ibrani menggunakan akar kata sapan ketika menulis sapenat, sebuah vokalisasi Mesir untuk bahasa Ibrani Yosef. Jadi sapenat itu sesungguhnya penyebutan untuk Yosef bahasa Ibrani. Menurut Kitchen, pelafalan Mesir aslinya Sapnat dalam ejaan Mesir Sidu NF, artinya dia yang dinamai. Frasa ini sangat dikenal dalam Egyptologi, yaitu ya disebutkan dalam kata ipi atau ipu, artinya yang dinamai. Jadi kejadian 4145 dapat dibaca Fir'aun yang menamai Yusuf, dia yang dinamai Pa'aneah. Dia yang dinamai itu adalah ipu atau ipi. Makanya ipi Aneah yang dinamai hidup itu dieja dalam bahasa Ibrani Pa'aneah, itu ipi artinya yang dinamai hidup. Jadi Sapnat Yusuf yang disebut ipi Aneah yang disebut hidup, atau kepada dia Yusuf yang disebut hidup. Nah, itulah yang disebut namanya Yusuf. Itu jelas nama nama Mesir, bukan dari nama Ibrani, karena itu memang yang menamakan Fir'aun. Praktek pemberian nama Mesir untuk orang-orang asing dalam hal ini lazim pada periode ini. Seperti disebut dalam Papyrus Brooklyn 35 yang memuat informasi penamaan budak-budak Asia, termasuk di dalamnya Ibrani. Dengan gelar Mesirnya yang selalu diawali dengan kata ipi atau ipu, maksudnya yang dinamai. Misalnya ada seorang Asia namanya Dodi Huato. Ipu aku Mhes yang dinamai ak Mhes. Jadi artinya aks itu munculnya juga kata hidup tadi. Nah, kemudian kapan kira-kira Yusuf itu hidup?
pada dinasti apa? Dalam satu raja-raja, kita harus melihat dulu kronologi Alkitab. Dalam satu raja-raja 6 ayat 1 disebutkan bahwa keluaran atau eksodus dari tanah Mesir itu terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat. 480 sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Nah, tahun keempat pemerintahan Salomo itu tahun 960 sebelum Masehi. Dikurangi dengan 480. Ya, artinya dihitung mundur. Ditambah tapi dihitung mundur. Sama dengan 1440. Inilah terminus per quem, ya. Perkiraan paling dini tentang terjadinya eksodus. Berarti eksodus itu terjadi kira-kira pada zaman siapa? Ya, bahwa Fir'aun penindas itu adalah Tutmose. Dan itu saat zamannya Musa itu setelah dinasti ke-18. Nah, makanya nama Mose, Ahmose, Tutmose itu berkaitan. Mose itu adalah Musa. Nanti pada saat pembahasan kitab Keluaran saya akan sampaikan alternatif tentang Musa ya, tentang Fir'aun Keluaran itu. Tetapi kita mundur dulu, ini zamannya Yusuf ya. Pada tahun ini ya sekitar zaman Yusuf itu kaum Hiksos dari Kanaan baru menyusup ke Mesir pada kerajaan tengah ya Middle Kingdom di Mesir antara tahun 1900 sebelum Masehi sampai berakhir tahun 1780 ketika Fir'aun lokal yang dipimpin oleh Ahmose yang akhirnya menjadi Fir'aun itu mendirikan dinasti ke-18 mengusir orang-orang Hiksos dari Mesir. Nah, kebijakan dinasti Hiksos ya itu sesungguhnya dari bahasa Yunanisasi dari bahasa Mesir Hikau Hasut, para penguasa asing. Maka karena Fir'aun yang berkuasa pada zaman Yusuf itu kebanyakan adalah Fir'aun yang memang punya darah bukan Mesir asli, makanya mereka sangat longgar terhadap orang asing. Karena mereka sendiri berasal dari luar Mesir yang berkuasa sebelum kaum Hiksos itu disingkirkan oleh Fir'aun Ahmose. Sekitar tahun 1000 yang berkuasa tahun 1000 meninggal tahun 1514 sebelum Masehi dari delta Sungai Nil. Sejak pendiri dinasti ke-18 ini para Fir'aun sangat anti orang Ibrani. Dan dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 disebutkan raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi ada kesenjangan karena kebijakan politik tadi. Makanya kekhawatiran utama orang-orang Mesir asli itu karena pertumbuhan orang-orang asing termasuk orang Ibrani itu banyaknya melebihi daripada orang Mesir sendiri. Atas alasan itulah maka pada masa Fir'aun penindas itu kira-kira zamannya Tutmose itu maka sebelum Tutmose bayi Musa yang laki-laki karena orang Ibrani itu mau dibunuh. Ini setting sejarahnya seperti itu. Nah sekarang Yusuf itu menjadi kuasa atas Fir'aun pada zaman siapa? Tampaknya pada zaman Sesotris II. Antara tahun 1892 sampai 1878. Ini yang disebut Fir'aun pada masa kelimpahan. Dan putranya Sesostris III, yang Sesostris itu nama Yunani untuk Senusret. Satu, Senusret III. Senusret II, Senusret III. Senusret kedua itu adalah Fir'aun pada masa kelimpahan. Senusret III itu Fir'aun pada masa kelaparan tadi. Jadi sebetulnya itu sudah terjadi pergantian kekuasaan. Tetapi biasanya memang dalam Alkitab itu dilewati saja. Karena yang dikisahkan itu fokusnya bukan pada Fir'aunnya, tapi pada kisah yang bersentuhan dengan Fir'aun. Misalnya Abraham, Yusuf, Yakub, Musa, kan gitu kan. Nah, itu kira-kira. Kemudian meskipun Alkitab tidak menjelaskan pergantian Fir'aun pada masa Yusuf, seperti juga pada masa Musa, nanti kita akan melihat. Namun banyak contoh putra mahkota meneruskan kebijakan ayahnya dan menuruti nasihat Yusuf sehingga disebut aja Fir'aun karena toh nggak disebut namanya.
Jabatan apakah yang kira-kira dipegang Yusuf? Meskipun tidak merujuk langsung kepada Yusuf, arkeologi membuktikan banyak orang Kanaan yang menyandang jabatan tinggi pada dinasti Hyksos dan diberi nama Mesir. Ada orang Kanaan menjadi juru bicara utama Fir'aun. Ia dinamai Ramses di Kuilra. Dan sosok yang mirip Yusuf disebutkan ada orang Kanaan juga namanya Yamkamu dalam prasasti hieroglif. Wakil Fir'aun di bawah penanaman gandum di Mesir. Jadi ini beberapa catatan yang merujuk atau paralel dengan catatan Alkitab tentang kisah Yusuf. Nah sekarang, Fir'aun yang berkuasa pada zaman Yusuf itu menerbitkan batu bertulis atau prasasti. Sekalipun prasasti ini tidak merujuk nama Yusuf, karena kelihatannya prasasti ini ditulis pada saat dia menaklukkan Sekem. Sekem itu Sikem di tanah Israel. Dan itu periodenya sebelum Yusuf menjadi penguasa atau menjadi kuasa atas Fir'aun dan diberi gelar Sabnah Paneah. Ini saya akan melihat salah satu dari baris prasasti ini. Kira-kira diartikan begini. Baginda atau yang mulia pergi ke utara. Nah, kata yang diterjemahkan yang mulia itu adalah Hem. Yang mulia atau baginda pergi ke utara untuk menggulingkan orang-orang Asia. Yang mulia sampai ke negara asing yang namanya Sekmem. Sekmem itu para ahli menduga mungkin adalah Sikem di tanah Israel. Sekmem pun jatuh bersama dengan Ratinu yang malang. Jadi penguasanya Kanaan saat itu yang namanya Retenu di Sikem. Nah ini lucu ya, ada banyak tulisan-tulisan yang menyerang Alkitab. Dan sebetulnya mengatakan bahwa Alkitab itu salah. Kenapa Alkitab salah? Karena Fir'aun pada zaman Yusuf tidak pernah disebut Fir'aun. Fir'aun itu sebutan sebelum Yusuf dan setelah Yusuf, khususnya pada dinasti ke-18. Mereka kadang-kadang hanya membaca teks itu, dicocok-cocokkan dengan asumsi teologis. Ini bahaya sekali. Kita orang Kristen pun juga tidak bisa seperti itu. Sekalipun harus jujur dikatakan, tidak semua data dalam Alkitab itu bisa ditemukan kecocokannya dengan kronologi Mesir kuno yang beragam itu, tetapi sumbangan Alkitab sangat jelas sekali. Banyaknya nama-nama Mesir yang semuanya dibuktikan historis. Seperti kata Asnat dari Asneit, Potifera, ungkapan kata Ra, kata itu adalah nama-nama dewa yang tidak mungkin kalau Alkitab itu tidak mengetahui sumber itu. Karena memang ditulis pada zaman yang sangat berdekatan dengan peristiwa itu. Tentu kalau dibandingkan dengan keyakinan orang tentang buku Wahyu atau buku yang sebetulnya tidak bisa dijadikan sumber sejarah kecuali karena misalnya keyakinan ya, misalnya kitab Mormon misalnya. Kitab Mormon itu kan diterima oleh Nabi Joseph Smith pada abad 19. Dan kemudian kitab Mormon itu diterima di sebuah bukit yang namanya Bukit Cumorah oleh malaikat yang namanya Moroni. Dan setelah disalin oleh Nabi Joseph Smith, Nabi terakhir karena dia baru abad ke-19, artinya terakhir munculnya dalam konteks sejarah, lalu lempengan-lempengan emas tadi dibawa kembali malaikat Moroni ke atas. Nah, ngeceknya bagaimana? Tidak ada cross checknya. Bahwa orang Mormon percaya itu adalah wahyu, ya itu urusannya dia. Tapi tidak pernah ada bukti sejarahnya. Makanya kalau Anda membaca kitab Mormon ada gambarnya Nabi Joseph Smith yang pakai celana levis itu, kemudian dia menunjukkan lempengan-lempengan kitab Mormon. Tapi saya cari mana lempengannya kitab Mormon. Tidak ada lempengannya, yang ada itu penaklukan Sanherib di Yerusalem. Gambar prasasti penaklukan Sanherib di Yerusalem. Lalu di bawahnya ditulis, inilah prasasti yang sejaman dengan lempengan kitab Mormon. Nah itu kan sama dengan saya ditanya, Pak Bambang lahir tahun berapa? Yang ditanya itu kan kelahiran saya. Lalu yang saya jawab, inilah pohon yang seusia dengan kelahiran saya, itu kan bukan jawaban.
Itu loh kadang-kadang. Makanya saya terus terang saya tidak suka untuk mempersoalkan agama orang. Tetapi ketika iman kita sendiri dipersoalkan ya kita harus menjawab. Misalnya contohnya, absennya nama Fir'aun pada prasasti eh, Senusret ketiga itu membuktikan bahwa pada masa Hyksos penguasa Mesir nggak disebut Fir'aun. Dasarnya karena di dalam prasasti itu tidak ada kata Fir'aun. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah ya ini menjadi kesepakatan para ahli arkeologi, para Egyptolog hampir sepakat bahwa kata Paroh atau rumah besar yang menjadi Fir'aun dalam bahasa Arab itu adalah gelar-gelar raja-raja Mesir dari awal sampai akhir. Tetapi dia disapakan sebagai sapaan itu baru pada dinasti akhir ya. Jadi dari sapaan. Tapi kata Fir'aun dalam pengertian rumah besar itu sudah muncul pada awal. Makanya karena miskinnya bukti-bukti yang lebih lengkap dari kronologi Mesir sendiri, maka Fir'aun itu disepakati itu berhubungan dengan Mesir kuno. Baik itu sebagai sapaan yang baru muncul pada masa dinasti yang akhir, maupun sebagai deskripsi tentang kebesaran kerajaan Mesir. Karena artinya itu rumah besar, rumah berpilar besar artinya, Paro itu. Nah, kemudian absennya kata Fir'aun pada prasasti ini tidak membuktikan bahwa raja-raja dinasti Hyksos tidak memakai gelar Fir'aun. Karena gelar Fir'aun itu dipakai hampir semuanya. Tapi menjadi sapaan umum itu setelahnya. Saya berikan contoh misalnya. Kalau Anda menguasai sejarah kerajaan Jawa, tidak usah jauh-jauh Majapahit lah. Kerajaan Mataram Islam saja. Kalau Anda melihat sekarang gelarnya 4 kerajaan itu kan beda-beda ya. Pertama Solo, Surakarta Hadiningrat, kemudian Yogyakarta Hadiningrat, kemudian Pakualaman, dan kemudian Mangkunegaran. Itu kalau Anda memperhatikan gelar-gelarnya itu kan bisa dibedakan. Misalnya, semuanya disebut sebagai Senopati Ingalogo, baik itu disebut Panet Sayidin, Panetep Panotogomo, baik itu yang di Solo maupun di Jogja. Tapi orang yang mempelajari sejarah Jawa akan bisa tahu bedanya penggunaan gelar-gelar itu. Namanya Raja Jawa. Tetapi kata raja tidak disapakan, wahai raja, tidak begitu. Tapi disebutkan kalau Jogja disebut Ngarso Dalem. Kalau Solo disebut Sampean Dalem. Itu gelar yang disapakan. Tapi kedua-duanya disebut dengan Panotogomo, Sayidin Panotogomo sama-sama. Jabatannya itu, tapi enggak disatakan, wahai Sayidin, enggak. Tapi sapaannya Ngarso Dalem sampun rawuh. Nopo dereng sampean dalem, itu yang disapakan begitu Ngarso Dalem. Enggak boleh ngomong Anda, itu enggak boleh. Nah, gelarnya pun bisa dilihat dari pemakaiannya. Misalnya kalau Raja Solo, Surakarta itu nama lengkap, gelar lengkapnya itu adalah Sahandap Sampean Dalem ingkang sinuhun, tulisannya H, bukan sinuwun W tapi H, sinuhun Pakubuwono Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo ingkang jumeneng kaping misalnya 13 sekarang ini ing negari Surakarta Hadiningrat, disingkat SISKS misalnya. Tapi kalau Yogyakarta Ngarso Dalem Sampean Dalem ingkang sinuwun, pakai W bukan pakai H. Kanjeng Sultan ada kanjengnya. Hamengkubuwono Senopati Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 misalnya ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, baru-baru ini setelah Sabdo Rojo itu kata Kalifatullah dihapuskan. Nah, ini kan bisa dilacak. Oh, sejak kapan itu dihapuskan? Kan bisa
dilacak. Begitu juga pemakaian ke gelar Fir'aun, itu dipakai di semua dinasti. Tapi menjadi sapaan umum, itu pada masa kapan itu kan bisa dilacak. Nah misalnya setelah Yogyakarta Adiningrat itu, setelah tahun 2015 atau 2014 itu saya lupa, diganti ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun pakai W tetap Sri Sultan Hamengkubawono, bukan lagi U tapi A, Bawono. Lalu ingkang jumeneng K, bukan kaping, K itu bahasa ngoko, K9, K10 misalnya. Suryaning Mataram Senopati Ngalogo, langgeng ing Bawono, langgeng ing Toto Panotogomo. Itu tahun 2005 itu bisa dilacak. Nah, begitu juga gelar-gelar Mesir kuno itu. Sebutan Fir'aun itu sebutan untuk semua penguasa Mesir. Tapi dengan sebutan Fir'aun yang gelar Fir'aun itu gelar untuk semua raja-raja Mesir. Baik itu pertama kali langsung dikaitkan dengan raja maupun kekuasaan besarnya pada dinasti awal misalnya. Tetapi kata itu kemudian disapakan menjadi gelar sapaan itu sangat populer setelah dinasti baru, ya. Nah, absennya sebutan Fir'aun sebagai gelar, sebagai sapaan tidak berarti pada masa ini tidak ada kata Fir'aun. Sebab di dalam banyak naskah kerajaan baru pun tidak memuat kata Fir'aun, tapi sudah tahu itu Ramses, itu Merenpetah, itu Ramses II, Ramses III itu sudah jelas. Nah, tapi lucunya para penulis itu kalau tidak salah Answering Christianity. Kemudian lah di sini ada kata yang mulia. Yang mulia itu dalam bahasa Mesir kuno hem. Lalu diartikan, nah kalau gitu karena ada kata yang mulia, maka ini lebih cocok dengan Al-Quran. Karena itu Al-Quran memberi gelar Al-Ajiz. Maka yang menggoda Yusuf itu disebut Imro'atul Ajiz. Nah, persoalannya bukan karena kata yang mulia langsung dikaitkan Quran lebih benar daripada Alkitab. Pertama, Alkitablah yang menyebut nama-nama Mesir itu lengkap dan itu tidak ada pada kitab lain termasuk Quran. Yang kedua, kalau kata Hem Mesir kuno diartikan sama dengan Al-Ajiz, orang Jawa juga bisa klaim. Ternyata kejawen lebih cocok dengan sejarah Mesir karena apa? Kata Hem dalam bahasa Mesir kuno itu paralel dengan engkang sinuwun, katanya orang Jogja, katanya orang Solo, engkang sinuhun pakai H, kan nggak seperti itu cara membaca sejarah. Itulah salah satu kelemahan dari logika polemik. Makanya saya tidak pernah mau debat, saya tidak pernah mau polemik karena itu bukan iklim kita. Mari kita membaca sebanyak-banyaknya. Perlengkap referensi sebanyak-banyaknya bukan untuk kalah menang. Tapi untuk benar atau tidak benar. Dan benar tidak benar itu tidak dibuktikan Anda kalah debat di forum terbuka. Anda mentalnya kurang siap pun bisa kalah sekalipun Anda pintar. Nah ini bukan iklim kita. Tetapi orang itu bisa dilihat rekam jejaknya, literaturnya, konsistensi sikapnya. Ya memang kita harus sabar tentang masalah ini. Nah kira-kira seperti itu. Maka saya selalu menganjurkan pakailah logika peneliti, bukan logika polemikus yang sekedar menang kalah. Karena untuk apa itu? Ya. Lalu selanjutnya apa yang disebutkan dalam Alkitab itu adalah kisah-kisah normatif yang Anda bisa baca setiap PA ya. Jadi misalnya setelah Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, maka kemudian terjadi 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun kelaparan. Saat 7 tahun kelaparan itu banyak orang-orang di luar Mesir mencari gandum ke Mesir. Ketergantungan negara-negara lain terhadap gandum ini juga sampai berlangsung ketika zamannya Konstantin Agung itu. Makanya Santo Athanasius itu pernah dituduh menghalangi pengiriman gandum ke ibu kota Konstantinopel, yang kemudian Athanasius dihukum atas hasutan pengikut Arius. Lalu Arius
dimuliakan kembali oleh Konstantin. Jadi orang yang mengatakan bahwa Konsili Nikia memaksakan ketuhanan Yesus itu benar-benar orang yang miskin literatur itu. Justru Athanasius yang mempercayai keilahian Kristus itu dihukum beberapa kali dan berani menentang Kaisar Konstantin. Dan Konstantin sendiri akhirnya matinya dibaptis oleh seorang bidat Arian, yaitu Eusebius dari Nikomadea, bukan mati sebagai seorang Kristen yang dibaptis oleh gereja yang benar seperti ibunya Helena gitu loh. Jadi ketergantungan gandum terhadap Mesir itu berlangsung sampai berabad-abad. Nah, sehingga ketika terjadi kelangkaan gandum itu, maka orang-orang Kanaan pergi ke Mesir. Salah satu dari banyak orang yang pergi ke Mesir membeli gandum itu abang-abangnya Yusuf. Mereka datang pergi ke sana, Yusuf tahu kalau itu saudara-saudaranya. Ya, yang menarik rincian-rincian dalam kitab suci itu ya. Kemudian mereka membeli gandum lalu ditanya, "Oh, masih punya bapak di sana?" "Ya, sudah tua bapak saya." Saudaranya itu 12, tapi yang adiknya itu sudah tidak ada. Tapi yang paling bungsu ya itu sangat dikasih bapaknya. Bangkitlah rasa rindu Yusuf pada adiknya, anaknya Rahel itu yang namanya Benyamin. Kemudian pada saat digambarkan dalam pertemuan dengan saudara-saudaranya itu, mereka dijamu oleh Yusuf sebagai kuasa atas Fir'aun. Yang menarik, tempatnya dia makan berhadapan dengan para abangnya tadi. Sementara tempatnya orang Mesir makan di tempat sendiri, itu apa yang disebutkan di sana? Artinya bahwa penguasa Mesir satu masih memandang rendah orang-orang Kanaan. Bangsa Yahudi, bangsa Ibrani. Artinya bahwa penaklukan oleh Hyksos yang digambarkan oleh penulis abad ketiga sebelum Masehi itu tidak benar. Bahwa penguasa Hyksos atau dinasti dari orang-orang Asia menguasai Mesir pada masa itu karena asimilasi yang bersifat alami, bukan merupakan penaklukan seperti yang dibayangkan oleh penulis Mesir abad ketiga sebelum Masehi, yang kemudian diteruskan oleh Yosefus abad pertama Masehi. Tidak, ya. Itu gambaran yang pertama. Kemudian jadi cara duduknya itu menggambarkan bagaimana dia itu punya budaya yang berbeda ketika makan itu. Maka Yusuf digambarkan sangat terharu ketika melihat saudaranya itu, lalu dia masuk ke ruang kamar mandi, mengusap wajahnya, kemudian keluar lagi, dan digambarkan 2 kali kunjungan dari abang-abangnya itu. Dan dalam kunjungan itu juga dia minta supaya adiknya yaitu Benyamin itu dibawa serta. Yakub tidak rela karena dia tidak mau kehilangan Benyamin lagi seperti dulu. Dia kehilangan Yusuf. Tapi akhirnya disampaikan kepada Yakub bahwa penguasa Mesir itu tidak mengizinkan kalau tidak membawa Benyamin. Lalu dibawalah Benyamin, dan dengan ikhlas hati Yakub berkata, kalau memang aku kehilangan ya sudahlah, kehilangan nggak apa-apa. Nah, kemudian ketika mereka datang, piala Yusuf itu, dan piala itu dalam budaya Mesir juga dikaitkan dengan orang yang suka membaca mimpi tadi sebetulnya. Jadi itu adalah simbol yang melekat pada jabatan Yusuf sekaligus juga aktivitas sebelumnya sampai dia naik menjadi seorang penguasa atas penguasa yang mewakili Fir'aun tadi. Maka piala itu dimasukkan ke karung-karungnya saudaranya, tapi secara khusus kepada Benyamin. Kemudian pura-pura kejar itu orang-orang itu. Mereka harus digeledah, Pak. Ketika digeledah kemudian muncullah itu piala pada karungnya Benyamin. Nah, kemudian dia ditahan itu karena rindunya Yusuf kepada adiknya yang adalah anak seibu dari Rahel tadi. Dan kemudian Yehuda membela adiknya tadi bahwa ayahnya akan mati kalau sampai dia kehilangan Benyamin karena Benyamin sangat dikasihinya. Singkat kata kemudian Yusuf membuka identitasnya. Dan Fir'aun mengetahui ketika Yusuf itu
meraung karena dia rindu kepada bapaknya dan seterusnya tadi, maka Fir'aun mengizinkan bahkan dijemput dengan kereta kebesarannya, dan itu menunjukkan pada masa dinasti Hiksos. Dan kemudian setelah dikabarkan kepada Yakub bahwa anaknya Yusuf masih hidup, dia kepingin ketemu sebelum dia mati. Itulah yang menjadi inti dari pasal-pasal selanjutnya yang ditutup dengan pasal yang ke-45. Kiranya Tuhan memberkati kajian kita ini. Shalom alaikum bishem hamasyah. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, kita istirahat sudah sejak tadi ya, saya di belakang. Kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan teman-teman untuk menuliskan pertanyaan. Halo.